Assalamualaikum teman-teman Pusaka Farm. Hari ini alhamdulillah kita mau jalan-jalan ke salah satu peternakan kambing. Kemana nih Pak kita? Oke, hari ini Kang Arta kita akan jalan-jalan ke sahabat peternak yang lokasinya ada di sekitar Sumedang. Kita akan jalan ke Lasevan. Oke. Jadi nanti kita akan ketemu peternak muda yang energik, semangat, dan juga yang penting itu dia background pendidikannya itu Peternakan. lulusan ya Fakultas Peternakan. Ya, gitu sarjana peternakan. Oke, Ayo Pak, kita yuk, jalan. mari. Ini kita udah sampai nih di Lase Farm, teman-teman. Kebetulan kedatangan sama siapa nih Pak kita Pak? Nah, ini seperti yang saya cerita tadi, kita akan kunjungi peternak muda yang energik. Nah, gitu. Ini Kang Henry ya, Kang Henry Rase. Jadi beliau ini anak muda yang terjun di dunia peternakan gitu ya. Dan backgroundnya juga relevan, yaitu beliau lulusan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Jadi beliau betul-betul menerapkan ilmu pengetahuan ya selama masa di kuliahan di dunia prakteknya seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman mari kita gali apa aja yang dilakukan oleh Kang Henry dan akan kita serap ya pengalaman-pengalamannya. Nah Kang, sebelumnya kenalin dulu, saya Arsya dari Pusaka Farm. Saya Henry di Nah, Lase. Lase Farm. Nah, kalau Ya. Lase Farm ini sebetulnya kegiatan utamanya apa Kang? Kita tuh sekarang ini fokus ke breeding. Mm-mm. Setelah breeding kita fokus ke fattening, Pengemukan. pengemukan. Nah, terus kita sekarang ini coba pakai bibit crossbur. Sebelum-sebelumnya kan kita pakai Jawa Randu. Mm-mm. Nah, terus emang performanya kurang, kita coba pakai crossbur. Alhamdulillah sekarang udah mulai kelihatan. Oh gitu. Nah untuk fattening sendiri Kang, selain bibit ya, Ya, maksudnya dari jenis kambing, apalagi tuh Kang yang biasanya akan perlakukan gitu, apakah vitamin atau pakan atau gimana gitu? kalau vitamin sih kita kasih sampai saat ini sebulan 2 kali. Mm-mm. Nah, terus kalau untuk pakan, pakan biasa aja kita pakai pagi-paginya itu sarapan pakai silase. Nah, sore itu kita kasih jawan, nanti malam itu kita kasih pakan tambahan konsentrat. Oh jadi 3 kali ngasih Ya, 3 makannya. kali. Dengar-dengar silase dari Silase Farm ini dijual juga ya Kang ya? Jual juga kita jual silase pakcong. Oh silase pakcong. Kayak Silase gimana tuh pakcong. Kang? Jadi contohnya ini kan rumput pakcong yang kita udah angin-angin ya 2 hari. Mm-mm. Nah, terus untuk hasilnya ada di dalam. Oh gitu. Jadi pakcong itu nggak bisa langsung dicoper Nggak gitu? bisa. Jadi kita layukan paling lama 2 sampai 3 hari. Cuman kita ini sudah di 2 hari udah cukup. Nanti kita mulai chopper. Mm-mm. Setelah itu kita packing langsung. Oh langsung dibikin silase. Iya. Nah, dari silasenya sendiri selain pakcong ada bahan tambahan lain nggak Kang? Paling kita tambahin tepung janggel jagung. Janggel Janggel jagung. jagung. Kita pakai limbah di kelompok ternak sini kan ada kelompok ternak jagung. Nah, janggel jagungnya itu kan banyak dibuang. Nah, kita olah, kita buat tepung. Nah, itu buat campuran silase. Oh bagus itu hasilnya Kang. Alhamdulillah sampai saya lihat bagus. Oh gitu ya. Nah terus kalau buat rumputnya sendiri apa harus pakcong atau boleh yang lain gitu? Kita pakai pakcong itu karena kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding rumput-rumput yang lain. Mm-mm. Cuman untuk kebutuhan kita pribadi kita bisa pakai gamma umami, Mm-mm. rumput gajah sama pakcong. Cuman kita jual silase rumput pakcong itu karena proteinnya yang tinggi. Oh boleh lihat Kang Boleh, prosesnya? boleh. Ayo. Ayo teman-teman kita lihat. Nah ini Kang yang udah dicoperin ya Kang ya. Iya. Saya perhati ini agak lebih lembab dari jagung ya. Iya, emang kadar airnya emang agak lumayan, cuman setidaknya dibanding pertama panen itu ya sekarang agak mending lah, cukup buat pembuatan silase. Oh gitu. Ya, Berarti ada syarat kalau pembuatan silase ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, apakah bahannya nggak boleh terlalu basah atau gimana gitu? ya emang ada syarat khususnya buat hijauan itu dia minimal diangin-anginkan 2 hari supaya dia nggak terlalu basah kayak gini ya. Mm-mm. Beda kalau misalkan kayak jagung, kalau jagung kan setelah dipanen langsung diproduksi bagus. Kalau ini tuh dia harus diangin-angin minimal 2 hari biar kadar airnya nggak terlalu tinggi. Mm-mm. Nah, segini udah cukup 2 hari, tinggal kita langsung produksi.
Oh gitu. Aman. Berarti nggak harus udah ini nggak harus diangin-anginin lagi. Nggak usah, bisa kita langsung produksi. Oh ya. Terus bahan tambahannya ada apa aja gitu atau yang harus ditambahin atau gimana gitu? Biasanya penambahan itu kan orang-orang ditambahin dedak ya. Mm-mm. Nah, kalau kita di sini nggak pakai penambahan dedak, terus kita juga biar mempersingkat waktu, biar cepat kita gunakan silase. Jadi paling kita pakai tambahan probiotik sama molasses. Oh, Hmm, buat Jadi, starternya mungkin. ya mempercepat matangnya si silase yang biasanya kita tanpa probiotik itu 2 minggu. Mm-mm. Kalau kita pakai probiotik itu bisa jadi 1 minggu. Oh, lebih cepat. Ya, Tapi itu nanti maksudnya keawetan silase selanjutnya pengaruh nggak? nggak sama aja. Oh, sama Sama aja. aja. Berarti Yang aman penting- ya, cuman ya, proses yang lebih penting cepat. Ya, Oh, gitu. cepat. Ada yang udah jadinya belum, Kang? Ada itu Oh, yang udah jadi. boleh kita lihat kan? Boleh. Ini tuh berarti saya gini berapa kilo? Ini 35 kilo per plastik tuh 35 kilo. Mm-mm. Ini tuh yang tanpa penambahan prebiotik. Jadi kita packing setelah kita chopper, Mm-mm. terus kita packing. Nah, sampai saat ini umurnya tuh sekitar 3 minggu. 3 minggu. Ini tanpa probiotik. Boleh kita bawa keluar kan satu? Boleh. Ayo. Sekalian katanya si Bapak mau nyoba. Boleh. Bentar, ayo. Yuk. 35 kilo ya? 35 kilo. Nanti kita kapan nyoba juga nih nanti Kang Henry. Boleh. Nanti kita lihat palatabilitasnya gimana. Nah, pasti Iya. yakin sih lahap nih kayak gini. Ini berapa lama ini? Udah berapa lama? Ini udah 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu. Ini 35 kilo. 35 Dijual kilo. berapa kan? Per kilonya itu 1.500 500 ya. Sampai di tempat atau udah ongkir atau belum ongkir? di tempat. Jadi belum sama ongkir kirim ke tempat. ngambil dari sini. Ya, ngambil di gudang 1.500. Nah, ini cocok nih buat teman-teman nih. Kalau ada yang perlu datang di sini aja. Nah ini ya yang udah jadi usianya 3 minggu, beratnya satu kemasan 35 kilo. 35 kilo. Nah ini berarti awet kan ya Kang ya? Ya, Ini dengan plastik gini nggak khawatir bocor atau gimana gitu Kang? bocor ada aja. Jadi kita untuk pemakingan plastik itu lebih hati-hati. Jadi kita nggak boleh terlalu tekan. Mm-mm. Terus kita juga dibantu pakai vakum. Oh, Kita vakum. Jadi ketika udah di packing, kita padatkan. Terus kita vakum. Setelah itu baru kita tali. Kita packing tutup rapat pakai selotip. oh gitu. Jadi Karena- salah satu tipsnya mungkin. Ya, kalau untuk pakai plastik ya, Mm-mm. Pakai mesin vakum ya. ya pakai mesin vakum. Ada mesin vakumnya? Ada vakum cleaner, Pak. Oh vacuum Vakum cleaner. cleaner. Nah, Oh mesin jadi vakum yang kita pakai. benar-benar memanfaatkan yang ada ya Kang. Ya, Ternyata pakai vacuum cleaner gini juga bisa. bisa. Kan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu kalau pakai gini bisa gitu untuk dikiranya Kang untuk ngevakum gini perlu alat Alat khusus, khusus ya, gitu. nggak bisa pakai vakum biasa juga bisa. Efektif tapi kan Kang. Efektif, aman. Nah kalau misalkan ketika divakum Ya. ada kebocoran di awal ketahuan nggak Kang? Ketahuan. Biasanya kalau misalkan kelihatannya itu biasanya posisinya kan nggak ngembung. Mm-mm. Nah, nanti kita cek, nah kita pegang-pegang, kita raba, ketahuan. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada yang bocor, nah di bawah. Nah, kita tamal pakai lakban aman. Oh gitu. Ya, Langsung gitu anaerob. anaerob. Aman, Pak. Nah terus kan ini plastiknya bening. Ya, Mungkin teman-teman ada yang khawatir kalau misalnya ditaruh di luar harus gelap atau gimana gitu. plastik bening di luar aman, yang penting jangan kena sinar matahari langsung lah. Oh Ini kan tempatnya bagus, tertutup. Tutup. iya sih. Ya maksudnya ngelihat ini kan tertutup. Ya. Terus kan kalau kayak orang lain biasanya pakai tong. Pakai- Ini pakai plastik yang bening. Nah yang penting jangan kena langsung sinar matahari aja. Jadi berarti penyimpanan nih. Ya, model di ruangan terbuka kayak gini simpen di luar bisa, masih aman. Kita pakai silo bag masih tetap aman. Yang penting jangan kena sinar matahari langsung. Tutup terpal aja. Ya, oke ya. Kang Henry ini kita sekalian mau coba ya Boleh. buat kambing-kambing di Pusaka Farm. boleh. Nah boleh dibuka Kang Henry Boleh. biar tahu. Nah, jadi ininya juga tutupnya Rapat. harus rapat. Nah Hmm. nah ini nih teman-teman nih tuh. Wangi. Wangi banget. Lihat, ini sesudah jadi silase. Nah, kita bandingin sebentar. Nah, ini yang masih segar.
Dan ini kalau dipegang ini teksturnya enak nih, lembut. Terus kalau diwangiin gini, dia ada wangi-wanginya. Wangi tape. Wangi tape. Nah ini juga kita lihat ya, ke bagian dalam juga. Kita masuk agak dalam. Tuh sama warnanya. Bagus, berhasil ya. Nah ini salah satu indikator mungkin ya kan Iya. ya. Kalau apa namanya prosesnya itu terjadi secara sempurna Iya. berarti ya. Nah gitu teman-teman. Nah nanti kembali ke kandang kita cobain buat kambing kita nih di Pusaka Farm gimana lahapnya mereka ya. Nah terus kalau selain ukuran ini ada lagi nggak Kang yang ukuran lain? Nggak ada, paling kita packing per 35 kilo aja untuk saat ini sih. Tadi dipraktekin bisa gini. Bisa Pak, Bagus, praktekin begini nih. Yang pakai apa? kilo bag bisa. Bisa. Nih, nah, Oh, ada plastiknya. oke. Pertama kita masukin dulu packnya. Ini pakai probiotik enggak? Ini nanti kita pakai probiotik Pak. Oke. Nah, udah ini kita padatin dulu. Harus padat kan. Nah, jadi dipadatinnya cukup gini ya Kang ya? Iya, karena nanti kan untuk kita ini kedap udaranya kita pakai vakum. Oh, jadi nggak perlu diinjak-injak. Ya, karena kan rawan kan kalau plastik pasti sobek kayak gitu kan. Iya iya. Jadi dipadatinnya teman-teman ternyata cukup Pakai tangan, pakai tangan. manual, Bikinnya juga lebih enak ya Kang ya. lebih enteng, lebih gampang. Ini satu kemasan gini kurang lebih 35 kilo ya Kang? 35 kilo. 35 kilo. Isinya full pakcong ya Full teman-teman. pakcong. Nah ini udah mau penuh nih teman-teman. Jadi prosesnya ternyata untuk satu kantong ini nggak perlu waktu lama ya. Dan lebih sederhana. Jadi buat teman-teman yang mau boleh dibilang eksperimen mungkin ya. Mau eksperimen, mau mencoba bikin silase. Baik itu dari rumput ataupun dari yang lain. Nah cara dari Kang Hendrik dari Lase Farm ini bisa ditiru ya Kang ya. Iya, Tuh cukup pakai plastik. plastik Tuh cukup nih. ini udah cukup nih. Ini ketebalan plastik berapa ini Kang? Ini yang 100 mikron. 100 mikron. Bentar, Bang. Kita buat apa? Timbangannya? Kita aktifin probiotik. Pakai timbangan nggak? Langsung aja ini Pak. Contohin deh ya. Contoh aja. Kita pakai probiotik, kita aktifin probiotiknya. Ini untuk ngaktifin probiotik. Untuk aktifkan. Gimana ini Kang? Kita hidupinnya pakai molasses sama probiotik, cukup 2 itu aja. Terus kita campur sama 5 liter air. Sama 5 liter 5 air. liter air. Nah, ini karena Kang Hendrik udah biasa jadi udah tahu 5 liter kurang lebih Takaran segimana 5 ya Kang. liter ya. Kalau buat teman-teman yang baru mulai nyoba, usahakan pakai takaran. Oke. Aktifinnya kita kasih probiotiknya 4 tutup botol. Ini probiotiknya buatan sendiri atau gimana Kang? Ini buatan sendiri. Oh. Ada juga, berarti Kang jual juga. Kalau untuk saat ini kita belum jual. Oh, Kita kasih kenapa? 5 ya biar agak cepat. Kenapa belum dijual Kang? Masih coba-coba. Kalau hasilnya udah bagus mah, bisa ada yang nanyain, bisa tapi. bisa. Oke. Nah, untuk molassesnya kurang lebih 1 gelas. 1 gelas tuh 1 kurang gelas. lebih 180. 180-an. 180 mili ya. Ini jadi gini teman-teman, mengaktifkan dulu probiotik. Jadi probiotik itu nggak langsung dicemplungin ke silasenya gitu ya Enggak. Kang ya? Kita aktifinnya itu pakai molasses, ngidupin sama si probiotiknya. Nah, udah. Tinggal Oke. setelah kita padatin, kita kasih probiotik yang sudah kita aktifkan.
Nah, cukup di banyu kayak gini aja. Siram. Kurang 2 sampai 3 dengan takaran ini yang cup 300 mili. Oh, satu ini 300 Ya, mili. Berarti kurang lebih 900 mili ya ya. satu wadah. Itu udah. Oh, udah, Kang. Udah. Saya kira dipakai semua. Enggak. Udah, kita vakum. Udah, ternyata teman-teman irit ya. Berarti ini jadi buat Pakai ripet. berapa wadah, Kang? Itu bisa 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12. Kalau pakai tong berapa kilo? Kalau kita pakai juga sama, nggak tahu nggak beda jauh Pak. 3 sampai 4 Oh, jadi maksudnya cuman buat ini aja ya, Pak? Mungkin starternya aja kali ya? starternya aja Oh. awalan. Nah, setelah itu kita vakum. Kalau vakumnya penting. Nah, Jadi fungsi injek-injek diganti sama vakum. tuh lihat. Cukup ya nih. Nah, ternyata benar ya teman-teman ya. Simple. Tetap Wah, ini lebih hemat tenaga, nggak perlu injak-injak ini. sama tenaga. Terus dikuncinya cukup pakai ripet Pakai ternyata. ripet, bisa pakai ripet, bisa pakai tali rapia. Karena tali rapianya habis, kita pakai ripet. Ini ide-ide segar anak muda ini penting. Iya, Hmm. milenial. Milenial, jadi nggak perlu capek-capek injak-injak. Dan nggak perlu orang banyak jadinya. Ini ya. 2 orang cukup. Iya, benar ide bagus. Hmm. Nanti dia kalau itu terfermentasi ngembung ya. Kamu kayak gini dia nanti. Oh iya iya. Oke. Mantap. Nah, ini yang baru dibuat karena sudah divakum nih kayak gini, ada teksturnya. Karena Bentuk. kan anginnya disedot semua. Nanti salah satu indikasi prosesnya baik atau apa tuh nanti dia ngembungnya rata ya Kang ya berarti. Iya, Ya? rata. Tapi juga harus dicek Betul. berarti ya. Iya, harus dicek. Itu biasanya dicek berapa kali dalam satu siklus? Kita biasanya pengecekan di umur 4 hari. 4 hari. 4 hari setelah itu udah aman. Oh, gitu. Bolong Langsung timpa aja, Pak. lakban. Lakban. Oh, simpel banget. Simpel ternyata. Ya ini cocok ya buat yang mau nyoba formulasi baru segala macam. Pokoknya silase ternyata cara bikinnya sesimpel ini. Makasih nih Kang Henry Ya, udah mau sama-sama. berbagi Sama-sama. caranya ya. Dan ini vacuum cleaner biasa ya. Vakum cleaner biasa. Ini vacuum cleaner biasa. Terus bukan yang apa ya, bukan yang gede banget atau apa. Biasa ya, tapi efektif gitu. Oke. Ini ininya dulu ya, jualan Iya. hasil ini ya. Hasilnya, nah, udah. Simpan. Simpan di Nah. simpan di sini. Hmm. Nah, ini ekstraksi matahari langsung. Hmm. Oh, gudang penyimpanan. Nah, penyimpanan. Nah, alhamdulillah teman-teman ternyata praktek pembuatan silase dan hasil silase yang ada di Lase Farm ini sudah dilaksanakan ya. Nah, makasih Kang Henry sama Pak Suka. Kita udah diizinin buat mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di sini dan kita benar-benar berterima kasih ya dari Pusaka Farm ya Pak ya. Yap. Karena selain main dapat juga ide baru Pak ya. Iya. Kita bisa pakai vacuum cleaner ternyata untuk menghilangkan atau menyedot udara dari dalam silo bag atau wadah silase ini ya. Oke Kang, kita jalan-jalan ke farm Akang yuk. Oke, boleh. Nah sekarang kita jalan-jalan ke farm Akang yang di mana di sana ya? Nah, oke kita lihat kambing-kambingnya kayak gimana, pasti mantap nih. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang bisa lihat farmnya dari Kang Hendrik ya. Ini kambing jantan bur punya Kang Hendrik yang nanti jadi calon pejantan ya Kang ya. Iya. Nah, boleh diceritain Kang sedikit tentang peternakan Akang ini, gimana pertamanya, terus mulai dari berapa ekor gitu. Jadi awalnya itu kita berdiri di 2020. Awalnya juga kita pelihara cuma 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor, 2 betina, 1 jantan. Nah, kita karena awalan itu ya kita pengen coba-coba dulu ke kambing Jawa Randu, betina Jawa Randu, terus jantannya juga Jawa Randu. Nah, terus kita coba tambah bibit, terus kita punya bibit itu 10 ekor. Kita masih pakai pejantan Jawa Randu. Dari Jawa Randu itu kita coba
pakai kurban Mm-mm. yang pertama. Nah, hasilnya ya lumayan lah. Karena kan lokal Jawa Rando. Tahun berikutnya kita ganti pejantan itu pakai agak tinggi lagi. Kita pakai PE. Oh. Nah, kita pakai PE pedaging, dan juga terus kita coba breeding, anakannya ya gitulah, masih cukup. Mm-mm. Nah, jadi kurang maksimal untuk performa ke daging Rayagung. Karena di umur 1 tahun itu bobotnya masih kurang maksimal lah, kita kurang puas kita jual untuk daging. Nah, tahun berikutnya kita ganti lagi, masih tetap kita pakai PE. Karena kita sambil kumpul-kumpul, sambil kita hasil dari PE itu kita breeding, alhamdulillah populasi bertambah. Nah, jadi sekarang kita punya bibit itu sampai saat ini kita di angka 22 betina dari hasil anakan, dan juga sebagian awal pertama 10 ekor. Nah, dari Jawa kita kawinkan juga ke PE. Nah, sambil kita kumpul-kumpul, tahun berikutnya itu masih kurang lah ya, sambil kita kumpul. Nah, tahun keempat kita ganti pakai pejantan bur, tapi masih seri F3. Nah, di seri F3 itu alhamdulillah sekarang udah mulai cetak anakan-anakan. Nah, cuman tetap kita keluarnya itu paling di tahun depan. Kita launching tuh crossbur itu untuk Idul Adha itu tahun depan. Nah, terus kita nabung-nabung lagi ya, lumayan kita bisa beli full blood. Oh, mantap. Untuk Ini bakal satu-satunya kayak di Sumedang nih. ada beberapa orang, Pak. Ada. Ada. Ya, bagus lah. Jadi ada alternatif ya. Iya. Ayo kita lihat kambingnya yang lain ini yang full blood Full nih. blood nih. Kita lihat sekarang indukan-indukannya, Kang. Ini lihat dulu nih, full blood kan. Ini usia berapa kan? 5 bulan. 5 bulan ya. Tunggu 7 bulan lagi lah ya. Iya, Pak. Oh, ini bibitannya, Kang. Ya, bibitan. Ini crossbur juga. Itu seri F5. Oh, F5. F5. Nah, ini kita lihat nih. Nih, indukan. Ini indukan bur F5 ya, Kang? Ya, F5. Kalau sebelahnya? Itu pejantannya F3. Oh, yang tadi Akang ceritain. Iya, ini pejantan kita sekarang itu F3 Red Bur. Berarti kalau F5 betina yang full blood udah mirip gini juga? Iya, Emang bagus ya bentuk badannya. bentuk-bentuknya, posturnya beda. Ini berarti udah berapa kali berketurunan di sini, Kang? Kita ini udah 3 kali beranak. 3 kali 3 beranak. kali. Oh, pejantannya pakai Pejantannya yang pakai ini F3. Nah, ini Betinanya. juga lokal Jawa Rando, pejantannya pakai bur F3. Oh. Cuman untuk betina lokal hitam putih itu biasanya kita tuh pasti masih kuat genetik warna. Jadi ya juga bapaknya jantan warna coklat, betinanya hitam putih, turun warna pasti dari induk hitam putih. Tapi untuk postur tubuh sih udah mulai ngikutin ke Bapaknya. bapak. Oh, cuman dari warna. Dari warna masih. Oh, berarti yang sifat warna yang hitam putih ini lebih dominan. Iya, lebih dominan. Nah, kalau Kang tadi cerita ini Red Bur ya, Kang Red ya? Bur. Berarti yang Red Burnya ada juga di kita, Kang? Untuk Red Bur di kita masih jarang sih. Masih jarang. Masih jarang. Berapa, Kang, ini harganya, Kang? Dulu kita beli 5 juta. 5 juta. 5 juta dulu. Beli murah, kita beli murah. Seri F5 ya? F5. Sebetulnya kalau menurut Akang sendiri antara full blood sama F5 ya, Ya. lebih baik mana nih untuk peternak lah, untuk peternak-peternak pemula terutama gitu. Kalau selama ini yang saya rasain sih, pejantan itu emang nomor 1. Selama kita coba pakai pejantan PE, kita pakai pejantan Jawa Rando, ya emang ternyata jantan itu nomor 1. Nyetak. Jadi indukan itu nanti dia ngikutin. Biasanya tuh ada indukan yang bener-bener kuat turunin anak dari pejantan. Ada juga misalkan cuman kebanyakan yang kita alamin nyetak dari pejantan Gina itu. Jadi emang untuk pejantan mending yang bagus sekalian. Artinya pejantan disarankan yang PB gitu ya. Ya, Berarti kalau gitu perbedaannya signifikan berarti ya Signifikan Akang banget. rasakan ya. Iya. Nah, untuk penjualannya sendiri, Kang, berarti nanti jual hidup, Kang. iya, jual hidup Itu target pasarnya di kurban di atau kurban. gimana? Kita untuk saat ini di kurban sama bibit. Oh, bibit. Kita paling kalau misalkan kita keluarin misalkan anakan-anakan dari seri F ini, kayak betina ini F5, jantan F3, ya kemungkinan kita jual bibit, bukan jual daging. Kalau misalkan dia F3 kawin ke lokal Jawa Rando, kita jual daging. Jadi masih ada segmen-segmen. Ya, segmen-segmen gitu. pasarnya. Ya, ini di sini tempatnya indukan, di sekeliling ini ada indukan, ada juga pejantan ya teman-teman. Nah, Kang, buat cara pemberian pakan sendiri,
Nah, untuk yang penggemukan ini, saya tadi tahu dari Akang kan dikasih makan malam juga dikasih. Kita kasih. Nah, itu pertimbangan Akang dengan pola pemberian pakan seperti itu apa? Kenapa pagi silase dan sebagainya gitu? Jadi awalnya itu kita sih masalah waktu kan, Mm-mm. karena saya pemeliharaan tuh sendiri. Mm-mm. Saya ngarit rumput sendiri, pemberian pakan sendiri. Jadi kita bagi-bagi waktunya itu kalau misalkan pagi kita kasih sarapan silase. Mm-mm. Nah, untuk siangnya itu biasanya kita rutinan itu kebersihan kandang. Mm-mm. Nah, jadi kan kita nggak sempat nih ngasih makan kambing siang, terus di sorenya itu pakan terakhir. Nah, ketika malamnya itu kita kasih konsentrat. Jadi waktu renggang saya, jadi gimana kita ngatur waktu saya pribadi, Mm-mm. kita waktu renggangnya malam kita kasih malam. Oh, jadi Dan nggak ada pertimbangan nggak ada, khusus jadi gimana kebiasaan peternaknya peternak. sendiri sih. Oh, gitu. Jadi menyesuaikan Iya, aja Kang. menyesuaikan waktu. Nah, untuk pembesaran sendiri atau penggemukan mungkin ya Kang, Iya. dari awal bobot berapa, terus target bobot berapa ketika nanti kira-kira panen lah atau pas dijual gitu. Untuk saat ini kita target nanti di Idul Adha itu paling kecil ya mungkin di angka 35 kilo. Hmm. Karena sebelum-sebelumnya kita paling kecil ada 20 kilo, 25 kilo. Nah, untuk paling kecil nanti kita di 35 kilo. Paling besar paling kita di angka 55 kilo lah. Mm-mm. Karena kita ngikutin pasar. Untuk 60 kilo up itu masih jarang lah Susah. untuk wilayah Sumedang Oh. gitu. Nah, untuk daerah pemasaran sendiri di mana tuh Kang? Kalau kan di Jawa Barat Ya, kebanyakan domba ya. ya. Untuk saat ini alhamdulillah kita nggak ada kesulitan. Jadi kita langsung ke konsumen, nggak lempar-lempar kemana kesana kesini. Jadi kita target langsung konsumen. Jadi sejauh ini ya masih aman-aman aja. Nah, itu penjualannya dijual istilahnya per ekor atau memang ditimbang? Untuk kemarin itu kita masih jual per ekor. Nah, untuk yang berikutnya ini kita pakai crossbur, kita berani nanti jual kilo. Oh gitu. Ya, Nah, presentase karkas barangkali akan Ya. tahu keunggulannya ketika sudah jadi crossbur atau misalkan bur lah ya, ya. dibandingkan dengan yang lokal itu apa Kang? Untuk saat ini yang saya tahu ya, kita kan belum tahu juga kan, kita belum coba kurban di crossbur, cuman yang kita lihat dari literatur itu untuk crossbur itu udah sampai di angka 45% Karkasnya karkasnya itu. lebih tinggi dari Ya, lebih tinggi daripada lokal. Oh, gitu ya. Nah, Kang, Akang kan dulu kuliah ya Kang ya. Ya, Kuliah di mana Kang kalau boleh tahu? di Unpad Jurusan jurusan peternakan. Fakultas Peternakan. Fakultas peternakan. Nah, setelah lulus kan kebanyakan teman-teman Akang mungkin pilih cari kerja. Ya, Bahkan ada yang mungkin lintas bidang mungkin ya. ya. Nah, kalau Akang sendiri dari awal lulus langsung beternak atau gimana Kang? Dari awal lulus tuh langsung beternak. Jadi emang sebelumnya itu kita udah ternak zaman masih kuliah itu. Cuman karena kesibukan kuliah kita sempat off dulu. Mm-mm. Nah, setelah lulus kuliah, saya bener pengen fokus ternak nih. Mm-mm. Nah, karena kan saya suka sama hewan-hewan peliharaan. Nah, dari situ awalnya saya ternak itu di ayam kampung. Di ayam kampung, cuman ya gitu, kalau di ayam itu sering kena penyakit ya. Waktu itu kita sering keserang sama penyakit, kalau istilah orang Sunda bilang tuh tetelo. Oh iya. Tetelo. Nah, dari situ jadi sempat banyak tumbang. Terus kita berubah di 2018, saya coba ternak bebek petelur. Iya, Nah, iya. 2018 coba bebek petelur, cuman kuat 1 tahun karena faktor biaya pakan makin kesini makin mahal, tapi produksi kesini malah turun, disebabkan mungkin karena faktor cuaca dan lain-lain. Nah, di 2019 kita off. Nah, 2019 akhir saya mulai berternak. Itu saya pikir tuh kira-kira ternak apa nih, usaha apa yang sekiranya tidak mengeluarkan biaya lebih, karena kan untuk diunggas itu kalau kita nggak manage dengan benar kan pakan itu kan pasti meledak. Mm-mm. Nah, dari situ kita berpikir, oh ya udah ada 3 kemungkinan, yaitu di ruminansia, domba, kambing, sapi. Mm-mm. Nah, di situ saya pikir lagi nih, kira-kira ternak apa, karena kan untuk ruminansia itu jelek-jeleknya kita nggak bakal keluar biaya mahal. Mm-mm. Kita cukup yang penting kita mau cari pakan aja kayak cari rumput. Nah, dari situ kita coba pikirkan untuk di sapi ini, karena kan modal lumayan besar, kita penjualannya juga pasti tahunan, nggak Iya. bisa bulanan, karena kan
jarang juga kan yang akikah pakai sapi kan. Nah, akhirnya kita pertimbangin lagi, ada dua pilihan saya tuh, domba sama kambing. Saya matangin itu, saya ternak kambing. Karena saya lihat background dari kakek saya dulu di Nias, Sumatera, itu ternak kambing. Dia ternak kambing, cuman sistemnya itu yang dilepas liarkan. Jadi ngandelin si kambing itu ngandelin cari makan sendiri. Dari situ akhirnya saya mateng untuk ternak kambing. Nah, dari situ awal saya ternak kambing karena kecintaan saya sama hewan Peliharaan hewan tadi. peliharaan itu. Mulailah berarti yang paling lama ya. Paling lama. Dan sekarang juga kan lagi progres, Ya, kayak beli masih. bibit baru Ya, dan bibit lain baru. sebagainya ya. Iya. Artinya kan di situ ada keyakinan tersendiri Iya, ya Kang ya, betul. untuk melanjutkan usaha di peternakan kambing. Kambing. Nah, boleh nggak Kang bagi atau Kang kasih tips buat anak-anak muda, khususnya lulusan peternakan juga Kang, buat mau mulai usaha di dunia peternakan? Karena kan tadi Akang cerita nggak langsung kambing ternyata ya. Iya. Dari awal lulus itu ayam dulu, bebek dulu gitu. Nah, boleh deh Kang kasih saran buat teman-teman. Jadi sarannya itu harus berani ambil keputusan, terus jangan malu. Itu aja sih intinya. Yang penting mau mencoba, mau berusaha, selama masih muda sih aman-aman aja. Jangan takut rugi atau gimana-gimana. Rugi pasti ada, cuman kita itu belajar dari kegagalan. Nah, dari situ ya kita jangan putus asa lah. Lanjut terus yang Lanjut penting Kang ya. terus. Jadi teman-teman, demikian kunjungan kita ke Lase Farm di Sumedang ya Kang ya. Ya, Ini desa apa Kang, kalau boleh tahu? Desa Marga Laksana, Kecamatan Sumedang Selatan. Kabupaten Sumedang. Jadi buat teman-teman yang mau cari apa tadi Kang, silase ya? Silase Pakcong. Silase pakcong, termasuk butuh probiotiknya buatan dari Kang Henry ya. Bisa hubungi langsung ke Kang Henry, nanti kita kasih kontaknya ya. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di kunjungan-kunjungan dan binter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Pak, kita udah sampai lagi di Pusaka Farm ya Pak. Nah, ini teman-teman, tadi seperti janji kita akan kita coba silase pakcong. Ini yang dari Lase Farm ya Pak ya? Ya, dari hijauan deh. Ini hijauannya, ini pakcong yang biasa ya Pak ya? Ya. Ini yang sudah disilase. Nah, kita coba bagaimana tingkat kesukaan kambing-kambing yang ada di sini terhadap pakan ini. Ya, oke. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ya rumputnya ternyata mereka senang dan lahap banget. Ya Pak, ternyata lumayan ya Pak ya. Suka jadi kambingnya, apalagi yang ini nih yang dikasih rumput seger. Nah, ini gimana menurut Bapak? Ya bagus. Jadi nanti kalau misalkan kita nanam panen pakcong, kita akan coba ya nanti bikin silase dan juga mendapatkan tadi pengalaman di Henry. Oke teman-teman, saya kira itu di hari ini terkait dengan silase Pakcong. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi pusaka selanjutnya.